Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati, Presiden dan jajaran pengurus Women in Nuclear Indonesia, para narasumber hebat kita hari ini, serta seluruh hadirin yang berbahagia. Perkenalkan, saya Ari Widawati, Purnabakti BRIN dari ORTN, yang akan memandu jalannya acara pada siang hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siang hari ini terasa istimewa karena kita tidak hanya hadir dalam sebuah acara, tetapi sedang menyaksikan sebuah kisah tentang keberanian melangkah, tentang ketekunan dalam proses, dan tentang mimpi yang akhirnya menemukan jalannya. Hadirin yang saya hormati, dari sebuah call for abstract di bulan September 2025, dari rasa ragu, harap, dan usaha yang terus dijaga, langkah itu membawa dua perempuan Indonesia hingga ke panggung dunia di Korea Selatan. Dan hari ini kita akan mendengar langsung kisah mereka, dua sosok inspiratif, Saudari Camelia Khalid Walid, operator reaktor riset RSG Gas GA Siwabesi di Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, yang berkontribusi dalam operasi reaktor, manajemen bahan bakar nuklir, serta penguatan budaya keselamatan nuklir. Dan satu lagi adalah Saudari Yulia Miftahul Jannah, mahasiswi Magister Nuclear Science and Engineering di Institut Teknologi Bandung, sekaligus merupakan riset asisten di bidang material absorben dan riset nuklir. Keduanya telah mengharumkan nama Indonesia dengan meraih Best Presentation Award pada WIN Global Annual Conference 2026 di Gyeongju, Korea Selatan. Sebuah capaian yang bukan hanya tentang prestasi, tetapi tentang perjalanan. Dan perjalanan itulah yang akan kita dengarkan pada hari ini. Untuk mengawali acara, marilah kita bersikap sempurna untuk bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon agar bersikap sempurna.
Terima kasih. Agar acara kita pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar dan penuh keberkahan, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Semoga acara kita hari ini diberikan kelancaran hingga akhir. Selanjutnya, marilah kita simak sambutan sekaligus arahan dari Presiden Women in Nuclear Indonesia, Ibu Tri Murni Sediartomo. Pada yang terhormat Ibu Tri Murni Sediartomo, kami persilahkan. Terima kasih Ibu Ari. Suara saya kedengaran, wajah saya juga kelihatan. Ya, kelihatan Ibu. Wajahnya kelihatan, suaranya juga kedengaran ya. Ya, Bu. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak, Ibu, serta hadirin yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini izinkan saya menyampaikan rasa syukur dan kebahagiaan atas terselenggaranya acara ini. Semoga kegiatan dapat berjalan dengan lancar walaupun tersendat dan memberikan manfaat yang besar bagi kita semua. Saya juga ingin menyampaikan ucapan selamat kepada Kamel dan kepada Yulia yang telah berjuang dan ikut kompetisi menyajikan sebuah karya tulis sehingga memperoleh Best Presentation Award pada event Women in Nuclear Global Conference di Korea Selatan pada awal April 2026. Demikian juga kepada seluruh pihak yang terlibat dan berkontribusi, kami Women in Nuclear Indonesia mengucapkan banyak terima kasih. Sebelum saya lanjutkan pidato saya atau sambutan saya ini, saya izin mengucapkan terima kasih kepada International Atomic Energy Agency dalam bahasa Inggris. Yang saya undang dari IAEA ada 2, tapi tidak tahu bisa hadir atau tidak karena waktu dan jam yang berbeda. Women in Nuclear Indonesia would like to express our deep and appreciation and gratitude to the International Atomic Energy Agency for its financial support to two members of Women in Nuclear Indonesia. This assistance not only provide valuable opportunity to achieve professional competency and networking, but also strengthen the role of Indonesian women in the sustainable development of nuclear science and technology. We hope this positive collaboration will continue and provide a broader benefit in the future. Thank you. Demikian tanda terima kasih saya sampaikan ke International Atomic Energy Agency. Kemudian akan saya lanjutkan sambutan saya, bagaimana kita memperoleh sesuatu yang unggul, ya kita harus jadi orang yang unggul dulu. Ciri-ciri sumber daya manusia yang unggul adalah kompetensi, yaitu knowledge dan skill. Menguasai bidangnya, terus belajar dan berkembang, berintegritas, yaitu jujur, disiplin, dan bertanggung jawab, memegang nilai dan etika kerja,
adaptif, dan inovatif. Mampu mengikuti perubahan zaman, kreatif dalam mencari solusi, berpikir kritis, mampu menganalisis masalah dengan baik, mengambil keputusan secara tepat, komunikatif, dan kolaboratif, mampu bekerja sama dalam tim, memiliki kemampuan komunikasi yang baik, berdaya saing global, siap bersaing di tingkat internasional, menguasai teknologi dan bahasa asing, cara mewujudkan sumber daya manusia unggul, yaitu dengan pendidikan berkualitas dan relevan, pelatihan dan pengembangan berkelanjutan, penguatan karakter dan mental, pemanfaatan teknologi digital, lingkungan kerja yang mendukung inovatif. Sebagai kesimpulannya adalah sumber daya manusia unggul adalah kunci kemajuan bangsa dan organisasi. Tanpa sumber daya manusia yang berkualitas, sumber daya lain tidak akan optimal. Semoga pencapaian ini menjadi langkah awal menuju keberhasilan yang lebih besar di masa mendatang. Akhir kata, mari kita terus bersemangat untuk berkarya, berinovasi, dan memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan ke Ibu Ari, MC. Silakan Bu Ari. Ya. Terima kasih kami ucapkan atas sambutan yang hangat dan penuh semangat. Hadirin yang berbahagia, sebelum kita memasuki ke seksi inti, yaitu untuk mendengarkan cerita dari kedua narasumber kami mengingatkan kepada seluruh peserta agar dapat mengisi daftar hadir yang telah disediakan oleh kami di kolom chat. Selanjutnya, kita akan melakukan sesi foto bersama. Kami mohon kesediaan Bapak dan Ibu untuk dapat membuka kamera sejenak. Mangga, silakan. Mangga, sudah ya. 1, 2, masih ada lagi? 1, 2, 3. Bentar. Ya, ini cuma satu layar. Terima kasih atas partisipasinya. Hadirin yang berbahagia, sebelum kita memasuki sesi pemaparan, kami informasikan bahwa apabila selama presentasi berlangsung, Bapak dan Ibu memiliki pertanyaan-pertanyaan, silakan menuliskannya di kolom chat. Seluruh pertanyaan yang masuk akan dikumpulkan dan akan dibahas pada sesi diskusi setelah pemaparan dari kedua narasumber selesai. Kini saatnya kita memasuki inti acara, sebuah sesi yang akan membawa kita lebih dekat pada cerita, pengalaman, dan inspirasi dari perjalanan luar biasa para narasumber kita. Agar sesi ini dapat berjalan dengan lebih interaktif dan terarah, maka acara selanjutnya akan dipandu oleh moderator kita, Ibu Rislima Febriani Sitompul, seorang peneliti ahli utama dari Pusat Riset Ekonomi Perilaku dan Sirkuler BRIN. Dengan penuh hormat, saya serahkan jalannya acara kepada moderator. Kepada Ibu Moderator, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Ibu Ari Dowati selaku MC atas waktu yang diberikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Waalaikumsalam. dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Tri Murni Sidoartomo selaku Presiden Women in Nuclear Indonesia, para narasumber, serta seluruh peserta yang berbahagia. Menjadi suatu kehormatan bagi saya untuk dapat memandu sesi diskusi pada siang hari ini dalam acara Women in Nuclear meraih International Best Presentation Award. Acara ini sangat menarik. Kenapa? Karena kita tidak hanya mendengar tentang pencapaian internasional, tapi juga kita mendengar tentang perjalanan, tantangan, dan pengalaman nyata dari perempuan Indonesia yang berhasil tampil memperoleh pengakuan di forum global, yakni Nuclear Global Annual Conference 2026 di Korea, yang mana partisipasi para perempuan Indonesia ini didukung penuh oleh International Atomic Energy Agency atau IAEA. Semoga diskusi hari ini memberikan inspirasi dan motivasi bagi kita semua, khususnya generasi muda di bidang sains, teknologi, khususnya energi nuklir. Baik, tanpa memperpanjang waktu, kita akan memasuki sesi pertama. Narasumber kita yang pertama adalah Saudari Camelia Khalid Walid dari BRIN Indonesia. Saudari Camelia saat ini bertugas sebagai operator reaktor serbaguna GA Siwa Besi yang disingkat RSG Gas di KST Habibie Serpong. Berikut saya sampaikan sedikit CV dari Ibu Camelia. Ibu Camelia memiliki pengalaman dalam bidang operasi reaktor, pengelolaan bahan bakar, nuklir, dukungan eksperimen, serta komunikasi publik terkait keamanan radiologi dan energi nuklir. Saudari Camelia juga menempuh pendidikan Politeknik Negeri Sriwijaya, kemudian melanjutkan studinya ke Institut Teknologi Indonesia. Saudari Camelia sudah mengikuti berbagai pengalaman profesional dan juga menjalani berbagai research project terkait radiological security awareness through social media dan visual inspection of RSG gas reactor. Ibu Camelia juga aktif dalam berbagai forum internasional antara lain IAEA, CTBTO, INMM, dan Saudara Camelia juga berkontribusi dalam berbagai kajian terkait transisi energi dan teknologi nuklir. Dan dalam hari ini, Saudara Camelia akan menyampaikan topik terkait yang beliau sampaikan di Nuclear Global Annual Conference di Gyeongju, Korea Selatan, berjudul Projecting Indonesian 2045 Electricity Demand, Assessing the Role of Small Modular Reactors for a Reliable Low Carbon Energy Future. Yang isinya terkait proyeksi kebutuhan listrik Indonesia tahun 2045 serta potensi peran small modular reaktor dalam mendukung masa depan energi rendah karbon. Pada kesempatannya ini, Saudara Camelia juga akan menceritakan berbagai pengalaman meraih Best Presentation Award. Kepada Saudari Camelia, kami persilahkan. Waktu presentasi 20 menit. Silahkan Ibu. Baik, suara saya sudah terdengar ya Bu? Sudah. Ya, baik. Terima kasih Bu Rislima. Sebelum saya memulai presentasi saya pada siang hari ini, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Women in Nuclear Indonesia yang telah selalu memberikan informasi terkait seluruh kegiatan internasional, baik itu kegiatan WIN, kegiatan INMM, IAEA, dan berbagai kegiatan lainnya. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada WIN Indonesia karena telah memberikan saya kesempatan untuk berbagi cerita terkait keikutsertaan saya di WIN Global Annual Conference di Korea. Terima kasih juga kepada Bu Rislima tadi sudah memperkenalkan saya. Saya ulangi, nama saya Camelia dan saat ini saya berperan sebagai operator reaktor riset di BRIN, reaktor RSG gas, di mana saya sudah menjalani peran ini selama 7 tahun. Nah, Bapak Ibu, saya akan memulai, sorry, ini share screen-nya. Oke.
perjalanan saya dalam mengikuti conference WIN ini ya. Jadi awal mulanya itu saya mendapatkan info dari grup WIN Global terkait dari grup WIN Global juga WIN Indonesia terkait acara annual conference yang ke-33 yang akan diadakan di Gyeongju, Korea Selatan. Nah, jadi menurut saya conference ini sebenarnya bukan cuman untuk wanita saja atau untuk anggota WIN saja, tetapi conference ini terbuka untuk siapa saja yang memiliki memiliki topik atau sesuatu yang bisa di-share ke para partisipan di conference tersebut. Nah, untuk infonya juga sangat aksesibel, ada di Instagram, ada di websitenya, ada di LinkedIn, dan juga disebarkan ke mungkin para presiden WIN di berbagai negara dan disebarkan lagi ke anggota-anggotanya. Nah, jadi awal mulanya itu di bulan September 2025 ada pengumuman Call for Abstracts ini, dan di websitenya itu kalau tidak salah ada 8 topik yang akan dibahas di conference ini. Nah, salah satunya adalah topik tentang small modular reactors. Eh, jadi saat itu saya tertarik untuk membawakan sedikit riset saya untuk di-share di acara ini. Nah, untuk prosesnya itu di awal September saya mempersiapkan abstrak, kemudian seluruh data dan kalkulasi yang sudah saya lakukan sebelumnya itu saya tuliskan di sebuah abstrak, kemudian saya submit di website Women in Nuclear Global Conference tersebut. Nah, yang sangat menarik juga di conference WIN kali ini adalah tersedia IAEA financial support langsung. Jadi biasanya sepengetahuan saya untuk acara conference WIN itu mereka tidak menyediakan financial support dari WIN-nya sendiri, melainkan kita bisa mencari sponsorship untuk keikutsertaan dari berbagai company yang lain atau dari instansi sendiri. Nah, pada tahun 2026 ini eh, ada sponsorship dari IAEA, maka dari situlah saya eh, semakin termotivasi untuk untuk submit dan mencoba untuk ikut ke acara ini. Nah, kemudian dari bulan September tersebut eh, untuk closing abstraknya itu deadline-nya di Oktober dan proses seleksinya mungkin berjalan sekitar 4 bulan. Jadi di awal Februari itu saya mendapatkan email bahwa abstrak saya sudah di-accept atau diterima untuk dipresentasikan di acara WIN Global Annual Conference dan dinominasikan untuk mendapatkan financial support dari IAEA. Nah, setelah ini tidak langsung dapat eh, dananya, Bapak Ibu, melainkan saya juga harus apply lagi ke yang namanya TC Sponsored for WIN Global Conference ini. Jadi semacam mengisi pendaftaran lagi, mengisi aplikasi lagi yang ditujukan ke IAEA melalui NLO IAEA untuk Indonesia. Kemudian setelah itu sekitar 1 bulan setelahnya baru mendapatkan final approval dan notifikasi bahwa financial supportnya akan dikirimkan di beberapa hari kemudian setelah email diterima. Nah, ini sedikit kilas balik acara conference di Korea, di mana saya merasa conference-nya sangat sangat menarik, sangat meriah, dan juga bertepatan dengan spring di Korea, di mana kota Gyeongju itu sedang cantik-cantiknya, sakura bermekaran di mana-mana,
dan banyak sekali spot foto-foto yang cantik. Dan menurut saya ini adalah salah satu pengalaman conference saya yang terbaik selama saya mengikuti conference, khususnya di Korea ini. Nah, jadi ini adalah foto saat saya mempresentasikan topik riset saya di Technical Session 1 di SMR. Kemudian setelah sesi tersebut, eh, si moderator atau chair dari sesi Technical Session 1 ini menghampiri saya. Saya sebenarnya dari awal saya melangkah dari Indonesia menuju Korea itu tidak punya ekspektasi apa-apa, apalagi mau dapat Best Presentation Award itu saya tidak terpikirkan sama sekali. Jadi saya motivasinya hanya untuk mendatangi conference dan mempresentasikan apa yang sudah saya buat. Tetapi saat itu eh, namanya ada Ibu Amparo Soler, itu adalah perwakilan dari IAEA. Dia menghampiri saya dan memberitahukan bahwa presentasi saya ini akan mendapatkan award Best Presentation. Nah, di situ saya langsung speechless karena menurut saya eh, menurut saya sendiri topik yang saya bawakan ini sebenarnya sangat simpel dan masih membutuhkan pendalaman yang lebih lanjut, tapi ternyata saya mendapatkan rezeki untuk mendapatkan Best Presentation Award ini. Nah, jadi pada hari berikutnya, hari terakhir conference, itu kita diberikan award. Di sini ada 8 orang, masing-masing dari 8 technical session satu tadi. Dan 2 dari 8 ini termasuk saya dan Mbak Yulia dari Indonesia, yang dimana kami ternyata berdua ini, eh, dua-duanya perwakilan dari Indonesia, nggak ada orang lain yang dari Indonesia. Ternyata kami mendapatkan Best Presentation Award. Dan ternyata mungkin hari itu juga Indonesia sedang laki. Jadi ada salah satu juga mahasiswa Indonesia, ini namanya, eh, saya lupa namanya, maaf. Mbak ini dia adalah mahasiswa dari Indonesia, tapi dia kuliah di Korea dan dia mendapatkan door prize berupa Galaxy Tab. Jadi kita dari Indonesia itu bertiga, semuanya dapat hadiah pada acara penutupan hari itu. Nah, jadi begitu Bapak Ibu. Kemudian ini akan saya lanjutkan sedikit mengenai presentasi yang sudah saya bawakan di Korea itu di acara WIN Global Conference mengenai Projecting Indonesia's 2045 Baseload Electricity Demand, Assessing the Role of Small Modular Reactors for a Reliable Low Carbon Energy Future. Nah, kenapa saya memilih topik ini yang menurut saya menarik untuk dibawakan di acara WIN Conference tersebut? Karena kita semua tahu bahwa saat ini Indonesia sedang mengalami tantangan krisis energi yang dikarenakan eh, oleh kebutuhan listrik yang terus meningkat, juga komitmen pemerintah Indonesia untuk menekan penggunaan energi berbasis karbon. Nah, dari yang kita ketahui banyak sekali renewable energy lain seperti wind, solar, nuklir, dan yang paling menarik menurut saya saat ini adalah deployment SMR untuk Indonesia secara bertahap sampai tahun 2045 nanti. Nah, ini adalah latar belakangnya yang membuat saya memilih topik tersebut. Seperti yang saya katakan tadi, meningkatnya kebutuhan listrik yang biasanya dikarenakan juga oleh pertumbuhan populasi, kemudian pertumbuhan ekonomi, juga pertumbuhan sektor industri. Kemudian komitmen pemerintah untuk mencapai net zero emission pada tahun 2060, dan di waktu yang sama ini kita menghadapi isu di mana renewable energy yang sudah kita coba terapkan sekarang seperti solar atau wind itu masih belum bisa diandalkan secara secara reliable gitu. Maka dari sini
kita bisa mencoba untuk mendeploy SMR, karena SMR ini bisa dijadikan reliable power yang stabil, continuous, dan available 24/7. Karena SMR juga seperti kita ketahui tidak berbasis karbon, scalable, dan juga fleksibel untuk di-deploy. Nah, ini adalah tujuan dari risetnya, yaitu untuk memproyeksikan kebutuhan elektrik di tahun 2045, kemudian untuk menghitung estimasi base load, kemudian untuk mengevaluasi kontribusi SMR, dan yang terakhir adalah untuk mendukung perencanaan energi Indonesia ke depannya. Nah, ini metodologinya. Seperti yang sudah saya sebutkan bahwa riset ini sangat simpel sebenarnya. Jadi yang pertama saya mencari data dari PLN untuk di tahun 2023 itu baseline kebutuhan kebutuhan listrik kita ada di 289 terawatt hour ini. Nah, dari angka ini kita bisa memperhitungkan di tahun 2045 nanti kita butuh berapa terawatt dan butuh jumlah SMR-nya berapa gitu. Nah, di sini saya menggunakan 3 skenario dengan CAGR, low-nya 4%, moderate skenario 5%, dan high skenario 6% CAGR. Nah, untuk perhitungan base load-nya, saya gunakan yang umum yaitu 50% untuk menentukan demand base load-nya. Kemudian perhitungan SMR capacity-nya dengan rumus berikut. Dan saya pilih SMR share-nya 20%. Jadi di sini nanti SMR itu bukan jadi supply utama untuk elektrik, tapi untuk mensupport yang sudah ada seperti PLTU dan lain-lainnya. Kemudian yang terakhir bisa ditentukan jumlah SMR yang akan dibangun itu ada berapa. Nah, ini adalah input awalnya untuk data awal dari tahun 2023 itu baseline demand-nya 289 terawatt hour, kemudian tahun yang dibutuhkan untuk dari 2023 ke 2045 itu adalah 22 tahun, kemudian 3 ini tadi adalah skenarionya low, moderate, high dengan 4%, 5%, 6%, kemudian base load fraction-nya itu 50% atau setengahnya dari base load demand. Kemudian untuk share SMR-nya 20%, capacity factor-nya 90%, dan jumlah jam per tahun itu 8.760 jam per tahun. Dan kemudian untuk daya SMR-nya 0,3 gigawatt atau 300 megawatt. Nah, berikut adalah rumus-rumus yang saya rumus-rumus yang saya gunakan. Yang pertama untuk perhitungan kebutuhan listrik di 2045-nya menggunakan rumus ini, baseline dikali 1 plus CAGR pangkat N, dan didapat hasil perhitungannya untuk skenario low-nya 685 terawatt hour, untuk skenario moderate 845 terawatt hour, dan skenario high 1041 terawatt hour. Kemudian perhitungan selanjutnya untuk perhitungan base load, di mana tadi saya menggunakan asumsi 50%, yaitu setengahnya dari demand tadi. Didapat angka berikut. Kemudian ini adalah rumus-rumus yang digunakan untuk penghitungan energi SMR-nya. Base load dikali SMR share 20%, kemudian kapasitas SMR-nya, dan yang terakhir jumlah SMR-nya. Nah, ini adalah hasil dari perhitungan menggunakan rumus tadi, dan semua kalkulasi saya menggunakan Microsoft Excel. Jadi, didapat untuk energi SMR-nya itu 68 terawatt hour, untuk skenario low, untuk skenario moderate itu 85 terawatt hour, dan skenario tertinggi itu 104 terawatt hour.
Nah, jadi dari sini bisa didapat juga kapasitas SMR yang dibutuhkan dalam gigawatt, yaitu 8,7 untuk skenario low, 10,7 untuk skenario moderate, dan 13,2 untuk skenario high. Nah, pada akhirnya kita bisa menentukan berapa sih SMR yang harus kita bangun untuk memenuhi kapasitas ini. Untuk skenario terkecil itu 29 unit, untuk skenario moderate itu 36 unit, dan skenario tertinggi itu 44 unit. Nah, jadi dari hasil perhitungan tadi, eh, bisa kita ketahui bahwa eh, demand listrik Indonesia di tahun 2045 itu bisa meningkat sebesar 2,4 sampai 36 kali daripada tahun 2023 tadi. Nah, bahkan untuk skenario terendahnya, demand-nya hampir 2 kali lipatnya, yaitu 685 terawatt hour. Kemudian untuk base load requirement-nya itu setengahnya dari demand tadi, yaitu 342 sampai 500 terawatt hour. Dan nilai ini merupakan nilai yang harus disuplai secara stabil dan secara terus-menerus. Nah, untuk jumlah demand yang sebesar ini, kita tidak bisa bergantung pada eh, power yang intermittent seperti saya sebutkan tadi, yang ada solar atau wind, di mana itu sangat tergantung dari eh, keberadaan si cuaca, juga sinar matahari. Nah, kemudian untuk kontribusi SMR-nya 20% dari total ini tadi didapat 68 sampai 104 terawatt hour. Nah, seperti saya sebutkan tadi bahwa SMR ini bukan jadi sumber power yang dominan, tapi dia bisa menjadi kontributor yang signifikan untuk apa ya, untuk mensuplai electricity yang stabil tadi demi memenuhi demand listrik di 2045. Kemudian required capacity itu ada 8,7 sampai 13,2 gigawatt, dan ini merupakan deployment yang bisa dikatakan skala besar yang membutuhkan long-term investment dan perencanaan nasional yang strategis. Kemudian yang terakhir adalah jumlah si SMR-nya tadi, 29 sampai 44 dengan skenario yang saya gunakan. Nah, ini deployment-nya tidak bisa kita lakukan secara mendadak, melainkan seperti tadi harus bertahap, karena eh, seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia ini sangat memiliki apa banyak pulau, di mana ada remote islands dan pulau-pulau yang sulit terjangkau, maka eh, menurut saya untuk waktu yang dibutuhkan yaitu tadi sekitar 20 tahun dari 2026 menuju 2045, itu sekitar 20 tahun, maka itu bisa kita deploy secara bertahap dan scalable. Nah, yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi untuk pertumbuhan kebutuhan listrik di Indonesia pada tahun 2045 itu bisa dikatakan eh, 2,4 sampai 3,6 kali lipat dari tahun 2023. Kemudian SMR potensialnya itu bisa mencapai 68 sampai 104 terawatt hour per tahun, dengan jumlah atau sama dengan jumlah unit 29 sampai 44 unit SMR dengan 300 megawatt elektrik per unit. Dan yang terakhir, SMR ini menawarkan planning yang scalable dan strategis untuk mendukung Indonesia mencapai goals dekarbonisasi pada tahun 2045. Baik, Bapak Ibu, sekian dari saya.
Saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ke moderator. Baik. Terima kasih kepada Saudari Kamelia atas pemaparannya yang sangat menarik dan luar biasa ya mengenai proyeksi kebutuhan listrik Indonesia serta potensi peran Small Modular Reactor SMR dalam mendukung sistem energi rendah karbon di masa depan. Tadi sudah diuraikan secara runtut ya bagaimana kita sangat membutuhkan SMR ini untuk khususnya untuk pertumbuhan kebutuhan terhadap base load requirement di Indonesia ya, kebutuhan listrik yang lebih stabil dibandingkan sistem energi terbarukan. Baik, kalau kita sudah mendapat gambaran ya mengenai kebutuhan energi, dari paparannya Saudari Kamelia. Sekarang kita bergerak sedikit untuk topik yang lebih teknis ya sifatnya, namun sangat penting yaitu kesiapan material dan infrastruktur reaktor nuklir itu sendiri. Nah, pengembangan reaktor reaksi generasi lanjut itu tidak hanya membutuhkan perencanaan energi yang matang, tapi juga material yang mampu bertahan pada kondisi operasi ekstrim, termasuk temperatur tinggi dan lingkungan yang korosif. Nah, untuk itu kita tampilkan narasumber yang kedua ya hari ini, yaitu Saudari Yulia Miftah Huljannah, mahasiswa Magister Science dan Rekayasa Nuklir Institut Teknologi Bandung. Izin saya share screen untuk CV-nya Mbak Saudari Yulia. Saudara Yulia. Bisa, Bu? Iya, saya screen-nya bisa di-share screen. Itu kehilangan CV-nya ya, kenapa ya? CV-nya bukan Bu Yulia. Bisa di-share sedikit. Oh, baik. Mungkin Mbak Yulia sendiri bisa men-share CV-nya. Kok nggak bisa saya share ya? Oh ya, sebentar Bu. Ya. Sedikit saya sampaikan latar belakang Saudari Yulia. Bisa di-share Yulia? Nah, Ya, sebentar. CV-nya dulu. Nah. Oke. Secara singkat aja, kenapa saya nggak bisa share ini? Dibaca aja Bu Rislimah. Oke, saya baca aja ya. Jadi Oke. Saudari juga ini memiliki latar belakang pendidikan fisika di ITB dengan prestasi akademi yang sangat baik, aktif dalam berbagai kegiatan penelitian, pengabdian dan organisasi kemahasiswaan. Jadi yang paling fenomenal ini adalah proyeksi keterlibatan Mbak Ibu Saudara Yulia dalam penelitiannya terkait preliminary study of feasibility of land-based NPP teknologi di Indonesia di ITB. Nah, Saudara Yulia berhasil meraih Best Presentation Award di dalam Nuclear Global Annual Conference dengan presentasinya berjudul Study of the Corrosion Behavior of Band 316 Stainless Steel in High Temperature Liquid Lead. Nah, jadi kami kepada Saudari Yulia kami persilahkan. Waktunya 20 menit ya. Makasih. Silahkan. Apakah sudah terlihat Bu? Ini baru bisa. Belum screen-nya. Mau saya bantu share? Oh, udah. Oh, yang CV sudah ya Bu? Kita sekarang langsung materinya, presentasi. baik. Kalau yang materinya apakah sudah terlihat Bu? Belum. Ini screen-nya Sudah ini terlihat CV tapi materinya belum. CV. CV-nya udah selesai kan? Oh, ya sebentar. Saya coba lagi. Sudah terlihat Bu? Ya, siap. Ya, kelihatan. Silahkan Yulia. Ya. Baik, terima kasih Bu Rislimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu hadirin sekalian. Perkenalkan lagi, saya Yulia Miftah Huljannah, mahasiswa S2
Nuklir ITB. Untuk riset saya sendiri yaitu berjudul Study of Corrosion Behavior of Band 316 Stainless Steel in High Temperature Liquid Lead, yang mana merupakan bagian dari tesis saya. Jadi riset ini tidak hanya saya kerjakan sendiri, banyak bantuan dari pembimbing saya, baik dari ITB, Pak Asril, lalu ada dari Unjani, Pak Joko, dan juga dari BRIN, Kak Nuril, Pak Hakim, dan Pak Dani. Mungkin sebelum sebelum masuk ke lebih detail tentang riset saya ingin cerita sedikit kalau saya sendiri memasukkan topik riset saya itu ke bagian technical season 2, yaitu tentang nuclear power plant dan advanced nuclear technology. Kenapa saya memilih technical season 2? Karena kalau ke SMR tidak relevan, sedangkan kalau ke technical season 3 sampai 8 juga tidak relevan karena berkaitan dengan radiasi dan komunikasi. Dari list ini bisa dilihat saya hanya saya sendiri yang mahasiswa, sedangkan presenter lain merupakan perwakilan dari berbagai organisasi, ada yang dari Emirat, ada yang dari Perancis, Cina, dan Amerika gitu. Dan saya sendiri juga tidak punya ekspektasi atau harapan apapun akan memenangkan Best Presentation Award, karena jika dibandingkan dengan topik presenter yang lain, topik saya ini sangat merupakan skala kecil gitu untuk nuclear power plants atau advanced nuclear technology sendiri gitu. Dan apalagi yang lain merupakan dari negara-negara maju, Bapak Ibu. Jadi kayak, oh yaudah, karena saya masih mahasiswa, saya memanfaatkan kesempatan konferensi ini sebagai salah satu pencapaian saya selama S2. Karena emang saya berkeinginan bisa conference internasional di luar negeri gitu selama S2 ini. Oke, selanjutnya masuk ke presentasi saya. Jadi riset saya ini berangkat dari kebutuhan nuclear power plant di Indonesia, di mana targetnya nanti akan dibangun pada sekitar tahun 2032 gitu. Sedangkan dari IAEA sendiri itu dijelaskan dalam dokumennya bahwa untuk membangun PLTN pertama itu membutuhkan waktu sekitar 10-15 tahun. Sehingga butuh juga nih gitu riset yang dekat dengan kebutuhan industri seperti material untuk infrastruktur nuklir reaktor. Saya sendiri berfokus riset ke reaktor nuklir generasi 4, yaitu liquid fast reactor yang menggunakan liquid PB atau liquid bismuth sebagai coolant-nya. Tapi yang kita tahu untuk reaktor nuklir sendiri itu menggunakan temperatur tinggi dan LFR sendiri juga menggunakan PB sebagai pendinginnya. Jadi perlu nih untuk melihat ketahanan korosi di suhu tinggi dan di PB. Di material reaktor LFR itu seperti di YouTube Heat Exchanger yang saya kotakan merah ini. Dan salah satu kandidat material yang tahan terhadap korosi PB yaitu SS316. Ya, sebelumnya itu sudah ada beberapa riset yang menggunakan material SS316 seperti Kondo. Dia menggunakan geometri material siring spesimen di lingkungan lithium PB. Sedangkan untuk uang dia di lingkungan liquid PB, tapi dia yang di tahun 2022 dia memvariasikan konsentrasi oksigen. Sedangkan di tahun 2023 dia memvariasikan temperatur dan lama waktu korosinya. Maka dari itu bisa dilihat bahwa belum ada studi korosi yang berkaitan dengan bending plate SS316 di liquid PB. Dan tujuan dari riset saya sendiri itu adalah membandingkan efek dari heat reduction dan variasi temperatur untuk mekanisme korosi U-bend SS316 dalam lingkungan PB cair. Ini adalah geometri material yang saya gunakan. Jadi saya memotong plat SS316
316 dengan ukuran 3 kali 1 cm, yang mana tebalnya tuh 1 mm. Lalu saya bending menggunakan cetakan yang ada, dan saya kasih bolt di antara lubang di dua sisi ini. Dan height reduction itu sendiri maksudnya adalah jarak antara dua sisi di material yang saya gunakan. Jadi dirumuskan dengan 2 kali R plus T, di mana R itu adalah radius bendingnya dan T itu adalah ketebalan dari platnya. Di sini saya menggunakan dua variasi, yang pertama 1 cm dan yang kedua 0,9 cm. Dan ini adalah skema uji korosif yang saya lakukan. Yang pertama, saya menyiapkan material kayak seperti memotong, lalu mengampas material dan membending. Di bendingnya saya menggunakan dua variasi head reduction. Lalu di saat bersamaan material yang sudah dibending tersebut, yang dua variasi tadi, saya masukkan ke dalam krusible alumina dan saya masukkan PB sekitar 240 gram. Nanti saya uji di variasi pertama, yaitu di suhu 550 derajat selama 150 jam. Setelah selesai, saya ganti ke variasi suhu 700 derajat Celcius selama 150 jam juga. Karena riset saya berkaitan dengan material, tentu saya perlu melakukan uji karakterisasi juga. Di sini saya memilih karakterisasi SEM-EDX, dan di mana saya nanti yang akan saya analisis. Karena material saya di bending, saya juga melakukan uji bending dengan kecepatan 5 mm per menit, di mana berdasarkan grafik ini kita bisa lihat bahwa maksimum stres itu tercapai di nilai 30,04 Newton per milimeter kubik. Di sini kita bisa lihat dari nilai 0 hingga 25 mm itu terjadi kenaikan stres karena masih dalam kondisi elastik, sedangkan setelah mencapai nilai maksimum, nilai stresnya itu berkurang dari angka 27 sampai 37 mm karena spesimen ini sudah mencapai bentuk U-bend dari cetakannya. Dan ini adalah hasil dari mikroskop optik. Setelah saya uji korosi di timbal cair, saya bersihkan timbalnya, lalu saya amplas dan saya lihat juga pakai mikroskop optik. Kalau dilihat dari gambar ini bisa dilihat bahwa pada bagian U-bend-nya untuk suhu 550 derajat itu tidak ada retakan, sedangkan pada suhu 700 derajat itu terlihat ada retakan. Lalu ini adalah hasil dari SEM-EDX dengan perbesaran 30 kali untuk variasi di suhu 550 derajat. Di mana yang di kotak putihkan ini merupakan residu PB-nya. Sedangkan kalau kita pindah ke uji korosi di suhu 700 derajat, ini untuk variasi 0,9 dari height reduction-nya. Jadi saya lihat di sisi kiri material, di tengahnya yang dibengkokkan, dan di kirinya. Di sini bisa terlihat jika dibandingkan dengan 550 derajat, bahwa penambahan temperatur itu akan mengakibatkan difusi elemen, yang nanti akan mempercepat elemen itu berpindah ke permukaan material. Di sini bisa kita lihat. Lalu di suhu 700 ini juga bahwa material tersebut mengalami penipisan karena adanya penetrasi PB ke dalam spesimen. Dan ini adalah hasil untuk variasi height reduction 1 cm. Di sini mungkin kalau dilihat sekilas dengan 0,9 cm tidak berbeda jauh. Di sini saya jelaskan bahwa setelah saya uji SEM-EDX dan membaca beberapa referensi, jadi kromium itu akan migrasi ke permukaan yang nanti akan akhirnya membentuk spinel layer. Sedangkan di bagian permukaan itu sendiri yang terobserve itu cuman ada ferrooxide, dan spinel itu nanti di bawah lapisan ferrooxide. Dan ini adalah grafik pengurangan ketebalan material. Jadi kalau kita lihat di suhu 700 derajat itu ada pengurangan ketebalan yang signifikan, kecuali di bagian
variasi 0,9 cm, di mana ini terindikasi karena peletakan spesimen dalam kusibah aluminanya. Namun pada variasi 550 derajat, pengurangan ketebalannya itu minimal. Maka dari itu, kesimpulan dari riset yang saya lakukan, karena perbedaan antara heat reduction-nya cuman kecil gitu, antara 0,9 cm dan 1 cm itu hanya 1 mm, maka perbedaan ini tidak menampilkan hasil yang signifikan untuk penetrasi PB-nya. Lalu yang kedua, jika dilihat di hasil 550 derajat itu tidak ada penetrasi PB dan oksidasi yang dominan adalah korosi oksida. Sedangkan di suhu 700 derajat itu yang dominan itu ada dua, korosi oksida dan korosi disolusi. Dan lapisan oxide yang terbentuk itu untuk bagian luar itu ada ferrooxide dan di bagian dalam itu adalah spinel layer. Sedangkan untuk suhu 700 derajat juga terjadi korosi disolusi yang dominan. Berdasarkan presentasi saya tersebut, saya ingin sharing sedikit. Jadi juri itu kalau hanya bertanya ke saya pertanyaan sederhana gitu. Yang pertama tentang berapa lama waktu yang saya butuhkan untuk melakukan eksperimen. Waktu itu saya jawab sekitar 3 bulan secara keseluruhan gitu. Lalu juri bilang kayak, oh cukup lama ya, saya jawab iya. Lalu setelah itu juri bertanya tentang plan saya selanjutnya. Di sini saya menangkap mungkin rencana saya ke depannya seperti apa. Saya bilang setelah ini saya akan diskusi kembali dengan pembimbing saya, dan saya mungkin ingin lanjut S3 juga. Paling ya, kalau berdasarkan foto ini di hari yang sama selain saya karena saya dapat sesi presentasi itu siang, paginya saya manfaatkan untuk ikut workshop yang diadakan oleh Women in Nuclear. Jadi saya mendapatkan dua mentor, dua orang itu yang satu dari Win Korea, yang satu lagi dari Kiat, kayak organisasi energi Korea gitu. Di sana ya saya mengambil ilmu juga karena pengalaman saya masih sedikit. Jadi gimana sih posisi perempuan di bidang leadership gitu. Dan ini adalah foto penerimaan penghargaan yang saya dapatkan bersama Mbak Camelia. Dari saya sendiri yaitu kalau Mbak Camelia sudah dikasih tahu di waktu technical sessionnya. Kalau saya sendiri tahunya ketika closing ceremony, ketika diumumkan di depan, ternyata ada nama saya gitu di technical session 2, saya mendapatkan Best Presentation Award. Paling hanya itu aja yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu, semoga bisa bermanfaat gitu. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Baik, terima kasih Saudari Yulia atas pemaparannya yang sangat menarik ya. Jadi kita telah mendengar bagaimana dari dua narasumber ini, bagaimana pengembangan teknologi nuklir itu tidak hanya berkaitan dengan teknologi pembangkit ternyata ya. Tadi Ibu Saudari Kamalia sudah menjelaskan bagaimana proyeksi energi demand, bagaimana potensi pemanfaatan SMR untuk base load requirement ya dari kebutuhan listrik di Indonesia yang masih memerlukan load requirement yang stabil, base load yang stabil. Tapi kita juga sudah mendengar penelitian yang sedikit mikro ya dari Saudari Yulia terkait kesiapan teknologi, material, penguatan kapasitas sumber daya manusia dalam mendukung pengembangan energi nuklir ya. Sangat teknis sekali. Jadi selanjutnya kita akan memasuki diskusi tanya jawab ya. Kami persilahkan kepada para hadirin, para peserta menyampaikan pertanyaan, tanggapan maupun bisa juga sharing singkat ya terkait dua materi tadi yang disampaikan. Bisa raise hand atau mengetik pertanyaannya di kolom chat. Silahkan Bapak Ibu sekalian. Mungkin ada yang ingin bertanya, raise hand mungkin.
Silahkan Bapak Ibu. Ada Bu di chat. Oh ya ada, di chat ya. Baik, saya sampaikan. Atau mau raise hand Pak Erwin? Pak Erwin, terima kasih atas pertanyaannya. Baik, saya bacakan pertanyaan dari Pak Erwin. Ini senior saya di MASKEI, Masyarakat Energi Konservasi. Em, Pak Erwin bertanya tentang sebagaimana kita ketahui nuklir bukan energi yang baru. Di beberapa negara di Eropa, Amerika, Cina, India, Jepang, dan lain-lain, PLTN itu sudah lama dibangun dan beroperasi. Di sini diperlukan aktivitas kegiatan program sosialisasi kepada masyarakat yang beragam-beragam level pemahaman, pengetahuan, dan perspektifnya. Apakah itu atom uranium, thorium, apakah itu energi nuklir, apa itu resiko radiasi, bagaimana penanganan limbahnya, pertanyaannya sudah sampai sejauh mana BRIN, akademisi telah melakukan sosialisasi kepada kementerian, lembaga, Bappenas, politisi DPR untuk mendapatkan dukungan pendanaan di APBN APBD yang cukup besar untuk bisa melakukan sosialisasi, seminar, pelatihan, membuat kajian, pra-FS, iklan, talk show, FGD, membuat pilot project dan lain-lain dengan semua stakeholders terkait, sehingga dapat menampung, mendengarkan concern-concern, pendapat, dan perspektif yang berbeda dari semua level masyarakat. Apakah itu sudah dibuatkan roadmap-nya? Demikian pertanyaan dari Pak Erwin Kasih. Mungkin ada yang bisa bantu jawab. Mungkin mulai dari Mbak Kamel mungkin. Silakan Saudari Kamelia menjawab pertanyaan Pak Erwin. Iya, baik. Saya coba menjawab ya Bu Ristima dan Pak Erwin. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi terkait ini ya, ini sebenarnya lebih ke stakeholder engagement ya. Kalau dari BRIN sendiri, khususnya DPFK dan ORTN, itu effort kita untuk diseminasi nuklir ini sebenarnya masih harus dikembangkan lagi karena selama ini masih sebatas penerimaan kunjungan mahasiswa atau ormas-ormas eh, yang berminat untuk mengetahui nuklir. Jadi kita biasanya kayak menerima kunjungan ke reaktor, ke tempat pengelolaan limbah dan memberikan sedikit informasi. Nah, menurut saya itu sebenarnya masih harus dikembangkan lagi ya, Bu. Apalagi kita punya plan untuk membangun PLTN di tahun 2030-an. Dan menurut saya harus ada juga peran dari organisasi-organisasi nuklir seperti WIN yang sudah ada atau IMNI atau MEPNI dan macam-macam. Dan menurut saya eh, organisasi ini cukup aktif dalam mengadakan webinar dan berbagai macam sharing yang menurut saya itu bisa sedikit demi sedikit menambah apa ya, menambah kepercayaan masyarakat kita terhadap si lembaga-lembaga di Indonesia ini untuk mulai membangun nuklir tersebut. Kalau untuk roadmap itu kalau yang saya ketahui di beberapa tahun sebelumnya ada PT Torkon. Mungkin Bapak Ibu juga sudah pernah mendengar bahwa sebenarnya mereka sudah sangat siap untuk membangun PLTN di Pulau Kelasa di daerah Bangka. Tapi untuk progresnya saat ini saya kurang tahu sudah sampai mana dan kita doakan saja semoga bisa berkembang ya. Tapi untuk roadmap-nya menurut saya sudah cukup bisa diandalkan untuk persiapan PLTN tersebut. Itu dari saya, Bu. Terima ya. Udah ya. Terima kasih Ibu Kamelia atas jawabannya yang cukup komprehensif ya. Memang saya sepakat dengan Mbak Kamel ya. Sudah banyak yang dilakukan sebenarnya oleh BRIN, hanya mungkin masih ada perlu sedikit lebih integrasi ya dengan stakeholder yang lain. Seperti tadi pertanyaan dari Pak Erwin sendiri, mungkin kita memerlukan kajian-kajian yang sifatnya melibatkan semua key stakeholders terkait. Mungkin Pak Erwin ada sedikit tanggapannya lagi Pak, silakan Pak menjawab dari tanggapan dari Ibu Kamelia. Silakan bisa dibuka mic-nya Pak. Ya baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Rislimah dan Mbak Kamelia ya
bukan luar biasa presentasinya, menambah wawasan dan memberikan inspirasi kepada kami yang tidak bergerak di bidang nuklir. Cuma ada satu concern tadi mengenai sosialisasi, karena memang dari pengalaman di lapangan, jangankan nuklir, untuk pengembangan geotermal aja ditolak oleh masyarakat di NTT dan juga di Lampung dan juga di Gunung Gede. Jadi tentu ini akan menjadi tantangan yang perlu ada strategi supaya nanti ke depan pada saat pelaksanaan juga tidak tersedat-sedat karena tantangan yang sifatnya non teknis. Karena memang masalah non teknis itu yang sangat sangat krusial, terutama menyangkut masalah politik, belum lagi isu-isu pro and con, apalagi dipakai untuk isu-isu dan lain-lain oleh masyarakat, terutama yang merasa tidak kebagian kuenya. Jadi mungkin perlu ada pendalaman lah bagaimana supaya program ini baik, karena secara teknis tidak ada masalah. Memang ada pernah kejadian musibah ya di PLTN Chernobyl, tapi kan satu dari sekian itu kecil sekali. Itu satu. Jadi perlu ada strategi pendalaman mengenai teknologi atau strategi sosialisasi yang tidak hanya kepada masyarakat, juga kepada teman-teman kita di DPR ya, di Senayan, yang dari partai-partai yang warna-warni itu, dan juga kepada kementerian yang terkait, karena pemerintah kita berganti setiap 5 tahun. Khawatir nanti 2029 berganti lagi, berganti pimpinan, berganti lagi strategi. Nah ini membuat ketidaknyamanan bagi investor, takut nanti sustainability return of investment-nya terganggu. Satu. Yang kedua mengenai lokasi, ini baru saya tanyakan di pertanyaan berikutnya, mungkin bisa dibaca ya. Intinya adalah sebagaimana kita ketahui bahwa pusat-pusat beban kita industri umum itu berada di Pulau Jawa, Jawa Barat dan Jawa Timur dan Tengah. Jadi alangkah baiknya kalau itu dipasang di dekat beban sehingga tidak perlu membangun jaringan transmisi yang mahal. Bahkan saya pernah dengar dulu entah 20 tahun yang lalu itu ada rencana akan membangun PLTN cukup besar ya, saya lupa 1000 megawatt barangkali di Muria di Jawa Tengah. Tapi tiba-tiba redup aja, tidak berlanjut. Kenapa alasannya? Ya ini duga-dugaan sih, pernah saya ikut diskusi waktu itu, katanya aspek sosial. Jadi ada penolakan dari masyarakat. Masyarakat ini luas sekali. Yang mana yang menolak? Ada NU, ada LSM, ada masyarakat lokal, ada masyarakat tidak lokal. Nah ini kan seperti yang tadi saya sampaikan, menjadi isu yang bisa menghambat. Bagaimana kita bisa memanage risiko-risiko ini sehingga investor penyandang dana itu aman. Karena saya nggak khawatir, saya khawatir dananya nggak mungkin ada dari APBN. Itu aja mungkin komentar dari saya, Bu Rislima. Terima kasih. Kalau kepanjangan minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Pak Erwin atas masukannya. Tadi ada mengetik lagi, ini mungkin saya bacakan saja ya Pak. Nah, dari Bapak Erwin menulis di chat room di RUPTL PLTN 2025-2024, pemerintah sudah berencana membangun PLTN SMR di Bangka. Tadi sudah disampaikan juga oleh Mbak Kamel ya terkait Torkon tadi. Dan di Kalbar masing-masing berkapasitas 250 megawatt. Bagaimana respon dan tanggapan masyarakat lokal di sana? Apakah sudah tuntas dilakukan sosialisasi ke semua level masyarakat? Dan berapa persen masyarakatnya menerima dan berapa persen masyarakat menolak? Apa kira-kira alasan mereka menolak dan mengapa pembangunan PLTN tidak dibangun di Pulau Jawa yang dekat dengan pusat-pusat beban industri yang umumnya berada di Pulau Jawa? Dan infrastruktur jaringan listrik PLN juga tersedia di Jawa. Jadi tadi sudah dibahas ya Pak ya. Mungkin saya sedikit boleh mendengar mungkin tanggapan dari Ibu Presiden kita Women in Nuclear, Ibu Tommy, Ibu Tri Murni. Silahkan Bu, mungkin ada tanggapan sedikit terkait PLTN ini, pembangunan PLTN khususnya di Torkon. Silahkan Bu. Ya, terima kasih Bu Moderator. PLTN ini memang timbul tenggelam. Tapi kalau niat kita untuk jalan terus ya bagaimanapun pastilah nanti kita menuju PLTN, karena listrik itu sangat dibutuhkan oleh bangsa kita, oleh orang-orang Indonesia. Coba kalau nggak ada listrik seperti apa, semua itu tergantung listrik. Jadi memang harus ada gitu. Jadi orang-orang politik itu ya dideketin, diajarin, diajak ngobrol gitu.
ini tadi saya dengan Pak Erwin itu kan sudah bertanya, sudah memberikan masukan yang baik. Cuman tidak tahu Pak Erwin itu dari mana, tidak menyebutkan. Coba Pak Erwin, dari mana Pak Erwin? Biar dikenal oleh anak-anak muda. Ini di Silakan sini Pak anak Erwin. muda semua. Yang paling tua aku nih. Baik Silakan Bu, Pak Erwin. saya minta maaf Bu, saya Erwin Kasim. Saya dulu pernah bekerja di perusahaan minyak di Chevron di Riau. Ya. Kemudian sudah pensiun 10 tahun yang lalu. Kemudian saya sekarang banyak ikut di kegiatan non-profit organization, salah satunya di masyarakat konservasi dan energi efisiensi, sama-sama Ibu Rislima ya, Mbak Rislima. Iya, Jadi saya kita biar Pak sering Erwin. kumpul, Terima kasih. kemudian kita ngobrol-ngobrol, kemudian juga saling diskusi bagaimana cara kita menerapkan energi efisiensi untuk mengurangi karbon dan juga mungkin membantu pemerintah mencarikan jalan keluar baik dari sisi teknis maupun non teknis. Nah, salah satunya tadi masalah non teknis ya Bu ya, karena Ya. masalah non teknis ini yang kadang-kadang susah di manage, berubah Ya. pimpinan, berubah selera, berubah strategi. Nah, kadang-kadang investor agak ragu-ragu karena investasi infrastruktur ini kan panjang ya, hampir 20 tahun lebih ini. Tentu resiko mereka juga tidak ingin ambil resiko. Perlu ada dukungan yang pasti. Nah, ini mungkin tugas dari kita semua nih, bagaimana memastikan investor nyaman di sini. Itu aja. Makasih Bu. Ya, terima kasih Pak Erwin atas Terima masukannya. kasih. Nah, ya, terima kasih Pak Erwin. Pak Erwin, di sini itu saya lihat tadi ada Pak Utama Kayu. Beliau itu kalau pendekatan ke masyarakat pasti Pak Utama Kayu. Silakan. Ya, bicara. silakan. Terima kasih Ibu-Ibu, selamat siang. Selamat siang Pak Utomo, terima kasih kedatangannya Pak. Ini sungguh menarik Ibu-Ibu di bidang nuklir ini luar biasa. Jadi gini Bu, ada beberapa hal yang ingin saya angkat. Saya tidak pernah mendapatkan kejelasan yang pasti itu apa. Pertama, kenapa dipilih Bangka dan Kalimantan Barat? Apakah energi nuklir itu dibutuhkan di sana atau apa gitu? Saya kasih contoh ulasan gini ya. Saya pernah dapat kesempatan untuk studi di Swedia dan kami dibawa ke Gothenburg. Gothenburg itu sebelah baratnya Swedia, di sana kota kecil, ada pembangkit nuklir dan ada pabrik pengolahan garam untuk jadi bahan pemutih industri seperti tekstil. Saya tanya, dari mana you dapat garam? Dari Australia katanya. Jadi bahan bakunya dari Australia dibawa ke Swedia untuk diolah jadi bahan pemutih. Kenapa sebenarnya? Karena kami punya listrik yang sangat murah dari nuklir. Saya bilang kalau begitu dari Australia kami bangun aja pabrik di Indonesia. Tapi you kan tidak punya nuklir kan? Oh, jadi energi nuklir itu pada siang hari sebagian besar digunakan industri, malam baru buat masyarakat penerangan. Jadi jelas bahwa energi nuklir bertujuan untuk industri, dan di situ ada sungai besar dan bahan bakunya tidak ada. Tapi masih untung mereka, masih beruntung, industrinya masih untung. Nah, Indonesia apa pilihannya? Kenapa Bangka ya? Saya heran, kemarin juga ada unjuk rasa di Bangka menolak dibangunnya pembangkit energi nuklir di daerah mereka. Pertanyaan saya selalu, kok pilihannya di sana gitu loh? Kok pilihan di Kalimantan Barat, industri apa? Nah, itu yang tidak pernah saya mendapat jawaban yang pasti. Semuanya wacana, semuanya cerita-cerita. Ya begitulah satu. Nah, yang kedua sekarang, yang pertanyaan kedua,
sosialisasi untuk social education atau public education itu sangat lemah. Tadi dikatakan ada untuk kelompok-kelompok yang mengetahui nuklir, para peneliti, para sarjana, tapi untuk publik tidak ada. Saya pernah bersama teman-teman melakukan penelitian, 95% murid-murid SMA, tingkatan SMA, SMK, menjawab nuklir itu adalah bom. Padahal Batan sudah membuat sosialisasi, Batan yang almarhum itu, radiasi dan isotop untuk kesejahteraan dan kesehatan, tapi tidak sampai ke masyarakat. Ngomong deh, sudah lakukan segala macam, tapi not for the public, hanya untuk kita saja, di antara sesama kita saja. Nah, ini harus diadakan perbaikan atau apa, saya tidak tahu. Tetapi yang saya banggakan, kalau ibu-ibu bisa ikut mengedukasi putra-putrinya melalui suatu program public education, bisa cepat ditangkap oleh masyarakat bahwa nuklir itu aman kok. Jepang itu di mana Jepang yang tidak ada rawan gempa di Jepang? Pak. Iya, nuklir mereka banyak sekali, banyak. Berapa kali kita bencana nuklir dalam 10, 20 tahun, 30 tahun. Chernobyl. Setelah itu apa ya? Fukushima. Setelah itu apa? Lebih banyak kita dengar kereta api, tabrak kereta api, sekian puluh meninggal, kapal terbakar, sekian puluh meninggal, dan segala macam. Pak. Limbah plastik di Sungai Ciliwung, limbah plastik di sungai mana gitu. Lebih dahsyat bencananya daripada. Nah, ini social public education ini bagi ibu-ibu, saya akan sangat mendukung kalau ibu-ibu melakukan public education. Terima kasih Bu, selamat sore. Selamat sore, terima kasih Pak Utama atas masukannya, luar biasa. Mungkin Bu Ari bisa menanggapi. Kebetulan Bu Ari memang bergerak di bidang sosialisasi nuklir. Silakan Ibu, waktunya singkat saja ya Bu, karena waktunya udah habis ya Bu. Silakan singkat aja. Terima kasih. Terima kasih. Yang pertama, mungkin saya menanggapi dulu pertanyaan Pak Utama Kayu. Terdengar ya suara saya? Ya, terdengar Bu. Dengar. Menanggapi pertanyaan Pak Utama Kayu, kenapa di Kalimantan, kenapa tidak di Jawa gitu ya. Mungkin kita udah tahu semua ya, kalau kita googling juga pasti jawabannya sama, bahwa kenapa kita ambil di Kalimantan, kenapa di Sumatera. Ya karena kalau di Jawa itu keamanan geologisnya masih kurang ya, apalagi sekarang tuh ada banyak gunung berapi yang aktif di situ. Jadi dari segi keamanan geologis, jadi bebas gempa gitu. Terus kemudian kepadatan penduduknya juga, kalau di Jawa kan sudah terlalu padat ya, udah banyak tempat lowongnya tuh kosong istilahnya, lowongnya tuh kosong, jadi kepadatan penduduknya itu kalau di Kalimantan atau Babel itu masih rendah padatan penduduknya. Kemudian potensi dari bahan baku nuklirnya sendiri, Kalimantan Barat itu punya potensi bahan baku nuklir berupa uranium dan thorium, dan jumlahnya besar. Ya, kemudian lokasi spesifik ya, itu salah satunya kenapa dipilih yang Kalimantan. Kemudian kalau dari segi sosialisasi sebenarnya kami terutama saya juga prihatin ya. Saya tuh sebagai pemandu, kalau sedang memandu dan kemudian bertanya pada yang pengunjung, memang jawabannya sama semua, nuklir itu adalah bom. Dan ini yang ingin saya hilangkan dari persepsi masyarakat. Makanya untuk itu
Kemudian meskipun setelah pensiun, saya tetap bergerak di bidang sosialisasi nuklir dengan cara melewati sebuah buku gitu ya. Saya menjadi penulis, bisa juga penulis buku dan juga menulis artikel-artikel untuk menunjukkan bahwa nuklir itu bukan bom gitu. Nuklir itu sudah kita rasakan manfaatnya sejauh ini dari dalam bidang non energi. Nah, dan kita mau melangkah ke energi, dan di bidang energi pun sebenarnya nuklir itu banyak keuntungannya. Yang paling utama adalah nuklir itu energi bersih, ya. Yaitu energi bersih yang tidak pokoknya rendah ramah emisi. lingkungan, istilahnya ramah lingkungan. Nah, mungkin itu aja dulu Ya, sementara ya. untuk menjawab. Ya, terima kasih tanggapannya dan informasinya Ibu Ari. Kita menuju pertanyaan Bu yang ada Riz, malah boleh sedikit tambahan Bu, sedikit aja Bu. Ya, ya Pak. Gini, maksud saya begini, apakah sudah dipikirkan kalau pembangkit energi itu ada di Bangka dan Kalimantan Barat, sedangkan industri kita di tempat lain? Itu pertanyaannya. Tapi saya akan, teman saya menjawab begini, Pak Utama, kamu jangan bicara macam-macam dong. Saya kan pabrik kabel. Kalau dibikin di Bangka atau di Kalimantan Barat, saya akan produksi saya akan meningkat luar biasa, dan sifat kabel di bawah lautnya luar biasa. Wah, Nanti Pak Utama saya ajak makan bakso deh kalau kabelnya jadi. wah, mantap. Jadi gini, itu orang berpikir begini, yuk bangun dimanapun, kami pasti untung deh. Ya, Nah, karena memasang kabel itu juga sangat mahal dan mahal dan mahal. ya. Dan saya sudah lihat itu, dia kasih lihat saya, ini untuk di bawah laut, untuk energi listrik. Nah, ini kabelnya. Nah, yang kedua, saya malu juga waktu ada acara dengan UGM Kagama di Hotel Pansari Pasifik. Saya dipermalukan mungkin oleh seorang dosen bahwa thorium itu di negara mana sudah ada pembangkit listrik energi thorium. Kenapa tidak biarkan saja mereka dulu, nanti kita tinggal contoh aja. Nah, kata rekan saya, ahli nuklir, nah begitulah nasib kita. Bukan ahli nuklir, ahli kemanusiaan. Begitulah orang Indonesia nanti jadi pembeli, seperti membeli McDonald, beli apa. Tidak mau berpikir untuk memecahkan masalah teknologi itu sendiri. Gitu. Maunya jadi konsumen aja. Makanya negara kita ini kan negara konsumen. Impor sana, impor sini. Ya. Jadi ini ibu-ibu juga mendidiklah putra-putrinya untuk mau rajin melakukan inovasi, invensi penelitian dan segala macam. Terima kasih Pak. Memang belum, tapi India, China sudah tinggal satu langkah lagi itu jadilah. Satu langkah maju, satu langkah mundur lagi, seperti itu kan Pak. Torkon ya, majunya lebih ke depan Bu daripada mundur. Bukan mundur dia standby. Dia standby ya. Defensif ya Pak. Ya, baik Pak, terima kasih insight-nya Pak. Mungkin tidak ada mundur, pertanyaan lagi Pak. Saya tahu betul China itu tidak mundur dia standby dan dia menyempurnakan beberapa poin aja. Oke Pak, baik Pak. Terima kasih. Terima kasih ibu-ibu, selamat ya ibu-ibu, luar biasa. Terima kasih Pak Kayo. Saya lanjut ke pertanyaan di chat room ya Bu, karena waktunya sudah hampir habis. Dari Ibu Nuril bertanya kepada Ibu Kamelia, 300 megawatt itu apakah sudah MWE atau MWT? Kemudian mohon dijelaskan mengenai CAGR dan apakah ada alasan spesifik mengenai pemilihan nilai CAGR di rentang 4-6%. Kemudian optimalnya disambungkan di backbone atau grid manakah SMR ini? Silakan Ibu Kamelia. Baik, terima kasih kepada Ibu Nuril atas pertanyaannya. Untuk yang pertama 300 MW itu udah MWE, jadi sudah kapasitas listrik dari SMR itu sendiri. Kemudian untuk penentuan CAGR-nya 4-6% ini saya merujuk ke
penelitian serupa dari jurnal di negara Jordan. Jadi mereka juga melakukan hal yang sama, dan untuk referensi 4-6% ini saya mengikuti mereka. Kemudian untuk yang terakhir tadi grade SMR-nya ya, seperti yang sudah disampaikan Bu Murni, Bu Ari, juga dari Pak Utama Kayu tadi. Memang sekarang itu fokusnya di Bangka dan Kalimantan. Kalau menurut saya, kenapa tidak di pulau yang memang sudah sangat dibutuhkan listriknya seperti di Jawa yang banyak industri? Karena di Bangka ini kebutuhan listriknya mungkin belum tercover seperti yang kita sudah di Jawa ini gitu loh Bu. Jadi kalau di Jawa itu kan sudah sangat terintegrasi semuanya. Sedangkan yang di Bangka ini kita masih membutuhkan supply lebih untuk semua fasilitasnya gitu. Jadi masih kurang tercover di bagian-bagian kepulauan yang masih remote gitu loh. Jadi mungkin untuk tahap awal kita coba di pulau-pulau yang memang belum padat penduduk seperti di Sumatera atau di Jawa. Begitu kalau menurut saya tuh. Terima kasih Bu Kamila. Berarti mungkin sudah ada studinya tentang itu ya, kenapa alasan pemilihan Bangka Belitung dari sudut pandang pemenuhan kebutuhan listrik di daerah setempat ya kan gitu ya, seperti itu ya Saudari Kamelia. Kemudian kita lanjutkan pertanyaan berikut yang mungkin yang terakhir di sini atau beberapa orang lagi. Ibu Nurul bertanya kepada Ibu Yulia, dengan hasil yang didapatkan, berapakah suhu yang harus dijaga pada YouTube exchanger agar tidak korosif, namun pengambilan panas tetap optimal? Silahkan Bu Yulia. Baik, terima kasih pertanyaannya Bu Nuril. Berdasarkan referensi yang saya baca, jika YouTube Heat Exchanger ini menggunakan SS316 sejauh di sekitar suhu 400 hingga 550, ketahanan korosi SS316 sudah baik Bu gitu. Jika memakai SS316 sebagai YouTube Heat Exchanger-nya. Kalau timbal sendiri itu kan suhu lelehnya 320 derajat Celcius gitu. Kurang lebih seperti itu, Bu Nuril. Oke. Gimana Ibu Nuril, ada tanggapan Bu Nuril? Ibu Nuril yang bertanya. Ada tanggapannya? Atau sudah? Oke, sudah dijawab dengan emoticon. Baik, saya melanjutkan dengan komentar dari Ibu Iva dari ORPP BRIN, menyimpulkan bahwa sebenarnya yang paling penting itu adalah sosialisasi nuklir ke masyarakat yang harus digencarkannya. Terima kasih masukannya Mbak Iva. Kemudian kita melanjutkan dengan tanggapan dari Pak Erwin sendiri. Mungkin kita perlu mendengarkannya. Salah satu ketidakpastian uncertainties di pengembangan nuklir Indonesia ini ada 3 hal. Satu, teknologi CCUS ya, carbon capture storage ya, yang terus berkembang sehingga orang akan terus mempertahankan PLTU tetap beroperasi karena sumber-sumber bahan bakar batu bara masih banyak tersedia di Indonesia. Betul Pak. Kemudian bagaimana menghadapi kekhawatiran negara-negara tetangga kita seperti Singapura, Malaysia yang mungkin juga khawatir dengan Indonesia apabila ikut melakukan pengkayaan uranium ya. Apakah kita memiliki cukup besar cadangan uranium? Nah, ini pertanyaan menarik juga nih. Bagaimana cost-nya? Apakah secara ekonomis bisa bersaing dengan teknologi green hydrogen, biofuel, EV, renewable energy yang juga berkembang tarifnya turun terus seperti PV solar, BESS, BESS, wind, hydro, geothermal, ocean dan lain itu menunjukkan tren yang harga LCOE-nya turun terus ya Pak Erwin ya. Jadi ini tanggapannya kami terima. Terima kasih atas masukannya. Mungkin ada masukan lagi dari Ibu Risma. Pertanyaan, apa mau disampaikan langsung Bu Risma? Apa saya bacakan saja? Bacakan ya. Bacakan saja boleh Bu. Baik, Ibu Risma memberi komentar, menambahkan sedikit penjelasan Ibu Ari, kenapa di Kalbar terkait isu suplai listrik di Kalbar, padahal kenyataannya listrik belum merata di Kalbar. Seperti contoh, mulai dari Serimbu sampai Tengue itu perjalanan memakan waktu lebih kurang 5 jam. Sepanjang jalan tidak ada listrik, padahal banyak melewati kampung. Bahkan di kampung keluarga saya di Tengua, listrik baru ada 2 tahun terakhir ini dibatasi hanya dari jam 17 sampai 21 WIB saja. Itu di Kalimantan ya Bu ya. Nah, Iya betul Bu.
Nah, sebelumnya masyarakat menggunakan genset untuk pakai listrik dan hanya beberapa jam saja. Padahal di Tengwe sendiri termasuk penghasil emas dan berlian yang cukup banyak. Wah, termasuk penghasilan utama masyarakat setempat. Jadi menurut kami yang tinggal di daerah yang tidak ada listrik sangat terbatas, perlu dibangun PLTN. Jadi tidak aja memikirkan kebutuhan industri saja, tapi juga masyarakat yang membutuhkan listrik untuk kemajuan kehidupan masyarakat itu sendiri. Terima kasih. Bagaimana tanggapannya Bu Ari? Wah, cocok banget. Terima kasih Bu Risma. Ya Sama-sama memang Ibu. utamanya kan kita membangun PLTN itu Ya, bukan hanya harus memenuhi yang industri saja, tapi terutama adalah memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia, dan ya, masyarakat Indonesia itu dari ya, Sabang sampai Merauke gitu. Jadi masih ya, banyak masyarakat yang belum punya listrik, ya ibaratnya belum punya listrik. Itu dulu ya yang itu. harus diberikan listrik sebenarnya, karena kalau industri kan dia udah masih bisa impor lah Ya, gitu, dan ya, sebagainya. ya, terima kasih. Itu tanggapan saya. Cocok Ya, Bu tapi ini Risma, terima kasih. ada isu, ada yang menarik juga nih Bu. Dikatakan selalu Kalbar tuh isu surplus surplus listrik. Padahal kenyataannya di lapangan masyarakat nggak nggak tidak terkena listrik gitu. Tidak, buktinya tadi Ya, nggak pemakaian punya PLTA listrik tuh ya. seperti apa ya? Kenapa seperti itu ya gitu? Sehingga ada isu surplus listrik, ternyata kenyataannya tidak. Mungkin kita tinggalkan aja itu sebagai pertanyaan ya, karena waktunya sudah sempit. Iya. Jadi mungkin kita tutup saja sesi pertanyaan ini. Eh, untuk selanjutnya mungkin ada closing statement dari kedua narasumber. Silahkan saya beri waktu 1 menit satu orang ya, karena waktunya mepet sekali. Silakan Bu Kamelia. Silakan Bu Kamelia. Baik, terima kasih Bu. Kalau dari saya, karena ini temanya WIN Indonesia Meraih International Best Presentation Award, saya cuma mau berpesan kepada seluruh generasi muda, khususnya wanita-wanita kuat di Indonesia, wanita-wanita yang punya ide-ide brilian, tolong selalu gunakan kesempatan apapun untuk mengikuti acara-acara internasional seperti ini yang bisa mengembangkan diri kita, karena dari situ pun kita bisa menjadi sumber daya manusia yang tinggi dan juga bisa menjadi sebuah platform untuk membangun Indonesia yang lebih maju di masa yang akan datang nanti. Itu dari saya sih, Bu. Ya, silahkan Ibu Kamel. Terima kasih Bu Kamelia. Silahkan Ibu Yuli. Baik, terima kasih Bu Risma. Kurang lebih saya setuju dengan Bu Kamelia gitu. Saya sendiri sebagai generasi muda menganggap pencapaian di WIN Conference ini sebagai salah satu jalan untuk belajar banyak hal gitu dari Bapak Ibu internasional yang sudah banyak berkecimpung di bidang nuklir gitu. Jadi ya saya juga berpesan mungkin ada Bapak Ibu yang jadi pembimbing, kalau punya mahasiswa yang riset di nuklir mungkin bisa nanti kalau ada info-info conference di luar negeri bisa diarahin untuk mereka ikut, biar nanti wawasan mereka juga bertambah gitu. Karena generasi muda lah yang nanti yang akan terjun untuk kalau misalnya suatu saat Indonesia beneran punya PLTN, Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Baik, terima kasih atas closing statement-nya. Baik, kita sekarang sudah sampai kepada kesimpulan dari acara ini. Izinkan saya menyampaikan sedikit PowerPoint ya untuk kita simpulkan hari ini. Pembicaraan kita adalah ya, saya screen kesimpulan dari diskusi kita hari ini. Jadi seperti ini ya. Jadi dari kedua pemaparan ini hari ini kita dapat melihat bagaimana riset di bidang teknologi nuklir berkembang secara terintegrasi, mulai dari aspek perencanaan sistem energi yang tadi disampaikan oleh Ibu Kamelia dengan baik ya. Bagaimana kebutuhan tenaga listrik ke depannya, bagaimana SMR bisa bisa satisfy kebutuhan tenaga listrikan di ke depannya, terutama untuk base load requirement ya. Kemudian pemaparan Saudari Kamelia memberikan gambaran mengenai tantangan masa depan sistem ketenaga listrikan, small modular reaktor sebagai bagian dari solusi energi rendah karbon yang handal. Kemudian
Saya mikro, penelitian dari Saudara Yulia menunjukkan bahwa pengembangan teknologi memerlukan kesiapan material yang mampu bertahan, kondisi operasi ekstrim, aspek keselamatan dan kehandalan dapat terjamin. Kemudian kedua penelitian ini menunjukkan bahwa pengembangan energi nuklir tidak hanya berkaitan teknologi pembangkit, kita catat sekali lagi ya, garis bawahi, tidak hanya terkait teknologi pembangkit, tetapi juga mencakup kesiapan sumber daya manusia, riset material, keselamatan, inovasi, dan perencanaan energi jangka panjang secara menyeluruh. Ya, selama ini kita kan selalu fokus pembangkit PLTN saja, padahal dari segi riset tidak hanya terkait teknologi pembangkit. Pencapaian para narasumber dalam Forum Women in Nuclear Global Conference 2026 menjadi bukti bahwa perempuan Indonesia mampu berkontribusi secara aktif dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir. Kemudian semoga forum hari ini dapat menjadi inspirasi bagi generasi muda Indonesia untuk terus berkarya, berani tampil di forum global dan ikut membangun masa depan energi yang berkelanjutan. Dari diskusi hari ini kita masih dirasakan masih diperlukan sosialisasi terhadap pengembangan PLTN, khususnya untuk masyarakat yang masih minim persepsi ya terhadap nuklir, yang masih dikonotasikan nuklir adalah bom seperti itu. Jadi mungkin diperlukan sosialisasi yang lebih terintegrasi dan lebih mendalam terhadap masyarakat. Kemudian studi lebih lanjut diperlukan terkait pemilihan lokasi PLTN masih diperlukan. Kemudian studi lebih lanjut juga terkait kelangkaan tenaga listrik pada berbagai daerah terpencil sehingga diharapkan PLTN dapat memenuhi kelangkaan tenaga listrik tersebut. Demikian kesimpulan yang saya dapat sampaikan dalam diskusi ini. Kemudian saya serahkan waktunya kepada moderator untuk selanjutnya. Terima kasih kepada Ibu Ari, saya serahkan. Baik, terima kasih pada Bu Rislima atas moderasinya. Hadirin yang kami hormati, tidak terasa kita telah sampai di penghujung acara. Hari ini kita belajar bahwa di balik sebuah penghargaan selalu ada proses panjang yang tidak terlihat. Ada usaha, ada keraguan, ada perjuangan, dan ada keyakinan yang terus dijaga. Semoga kisah dari Saudari Camelia Khalid Walid dan Saudari Yulia Miftahul Jannah hari ini tidak berhenti sebagai cerita, tapi menjadi api kecil yang menyalakan semangat kita semua bersama. Kami mengucapkan terima kasih juga kepada para narasumber, moderator, serta seluruh hadirin atas partisipasi dan antusiasme. Saya selaku MC mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam memandu acara ini. Sebelum kita menutup acara, sekali lagi kita mengambil foto bersama. Mungkin yang tadi belum hadir, sekarang sudah hadir. Demikian, mari kita foto bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa. Mohon buka ininya. Ya, sebentar. Sudah buka semua? Satu. Sudah dibuka semuanya. Ini ada 20 orang ya. Oke, 1, 2, 3. Baik. Terima kasih atas partisipasi dan kehadirannya. Mohon jangan lupa mengisi presensi bagi yang belum. Kita jumpa di pertemuan berikutnya, pertemuan WINS berikutnya. Semoga membawa manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semoga. Sore. Terima kasih buat Bu Camelia, buat Bu Yulia. Terima kasih juga Ibu Ari, Bu Risma, buat Putri. Terima kasih tim kita yang kuat, yang
luar biasa. Kita saling mengisi. Aku senang. Terima kasih juga Pak Kayo sudah hadir. Ya, terima Pak kasih Pak Erwin, Kayo, Pak Joko, Bu Sri, Hastuti, Pak Joko. Aduh, tidak bisa sebut satu Bu persatu. Risma, Bu Terima Risma, terima kasih kasih banyak atas atas kehadirannya. kesaksiannya itu. Sama-sama Ibu. Ya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Sampai bertemu di lain kesempatan. Tetap semangat Bu Ari. Iya, ayo Pak Joko, semangat juga.